Halo, welcome back to my channel, to channel Randy C. Ya, channel ngobrol-ngobrol seru. Nah, dimana siapa tahu dari obrolan kita bisa diambil sesuatu hikmahnya. Tentu saja biar saya semangat mencarikan tema-tema yang mungkin bermanfaat, ya tolong bantuannya untuk subscribe, karena subscribe itu juga gratis. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri. Udah, mari lanjut. Ya, kali ini temanya lebih ke tema gelap ya, misteri ya. Nah, saya sih cuma pengen memberikan saran. Tema kita adalah santet dan pesugihan. Oke, di sini saya disclaimer dulu, saya bukan ahli di bidang santet dan pesugihan. Hanya saja untuk pembahasan seperti ini ada beberapa hal yang saya ketahui yang mungkin akan jadi pertimbangan buat teman-teman kalau siapa tahu mengalami situasi yang mendekati hal-hal seperti itu di masa sekarang ini, di masa modern ini. Santet pesugihan masih ada di tempat-tempat tertentu dan hanya orang-orang tertentu yang tahu. Oke, saya buka dengan kata-kata jangan pernah mencoba santet dan pesugihan kalau mungkin hanya tergiur dengan apa yang akan diperoleh. Contoh, santet akan memperoleh kepuasan nafsu untuk mencelakai orang lain, dan pesugihan akan merasa diiming-imingi oleh harta cepat, instan, jalan pintas. Ya, kemungkinan suksesnya jadi dari kedua hal itu. Bisa mencelakai orang, terus kamu puas. Bisa dapat harta cepat, terus kamu puas nafsumu. Tapi ingat, di balik itu ada sebuah resiko yang harus dibayarkan. Biasanya ini lihat dari cerita-cerita yang saya dapatkan dari orang yang mengalami adalah ketika santet itu berhasil, entah itu membunuh orang atau membuat orang sakit, resiko yang ditanggung kepada pelaku itu juga cukup besar. Biasanya yaitu kematian yang lebih parah daripada orang yang sudah Anda santet. Jadi tragis juga. Jadi kalau yang disantet itu mati, pengirim santet suatu saat ketika waktunya dia mati, dia juga akan merasakan yang lebih parah. Contoh, kalau yang disantet itu mati karena sakit, yang menyantet suatu saat biasanya itu akan mati karena penyakit yang lebih parah daripada si korban tadi. Itu kalaupun gagal, biasanya santet itu juga nggak selalu sukses. Kalau gagal mengirim santet ke orang, kemudian orang itu ternyata bisa mengantisipasi celakanya kalau santet yang dikirim itu kembali ke dirinya, itu biasanya yang mati si pengirim dan si dukun. Tetap kembalinya mati, apalagi matinya itu mati jelek. Karena kenapa? Percobaan pembunuhan itu dalam agama saya pun itu suatu yang dosa yang sangat besar. Apalagi mati dengan perilaku fasik seperti itu. Fasik ya, orang-orang fasik yang melakukan santet-santet, melakukan dukun, itu orang fasik. Jadi tidak ada kebaikan dalam santet. Kemudian untuk pesugihan itu karena nafsu dunia kita, keduniawian, ingin cepat kaya, ingin dengan mudah jalan pintas, akhirnya meminta kepada makhluk gaib, entah itu jin, entah itu ratu jin, untuk membuat dirinya kaya. Itu bisa saja terjadi karena memang dari makhluk-makhluk itu juga ada yang diberi kuasa untuk melakukan
itu memberikan harta sebagai sarana tipu daya kepada manusia. Namun biasanya perilaku pesugihan itu membutuhkan biaya. Kalau bahasanya itu tumbal, entah itu mulai yang ringan sampai yang berat. Yang ringan itu biasanya kembang, hal seperti itu, terus agak naik sedikit yaitu nyawa binatang. Setahu saya kayaknya itu ringan ya, nyawa binatang. Terus yang paling berat itu nyawa manusia. Kalau nyawa binatang itu biasanya kayaknya yang kita akan ketipu dengan nyawa binatangnya, padahal suatu saat si makhluk itu akan mengambil bagian dari keluarganya. Ini serius sering terjadi. Alih-alih yang ditumbalkan hewannya, ternyata suatu saat juga akan diambil dari bagian keluarganya. Kemudian tumbal keluarga, yaitu entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu istri, suami, itu juga ada. Jadi harus mengorbankan seseorang yang penting dari kita untuk mengambil harta yang tidak seberapa tadi. Masalahnya adalah ketika kita menumbalkan seseorang, otomatis itu sama aja kita membunuh seseorang, dan itu dalam agama juga dosa besar, parah sekali besarnya malahan. Dan kalau tetap dilakukan itu dosanya melebihi yang fasik tadi, masuknya ke syirik. Ya, kedukun itu juga syirik, itu dosa yang tidak terampuni. Jadi disantet dan pesugihan itu masuk syirik dan dosanya tidak diampuni, plus membunuh nyawa, double itu dosa besarnya. Lagian untuk pesugihan, harta yang didapat itu selain tidak barokah ya, ketika masanya, ketika si pelaku pesugihan ini sudah mati, hartanya ini akan ikut hilang. Rata-rata nggak mungkin terwariskan, itu nggak mungkin. Biasanya entah itu terjadi kebakaran pada hartanya, pokoknya yang peristiwa-peristiwa menghilangkan harta tadi, entah itu kerampokan atau bagaimana. Dan ini testimoninya juga sudah banyak yang terjadi seperti itu. Jadi dari sini kesimpulannya adalah bahwasanya perilaku santet dan pesugihan itu tadi hanya memuaskan sementara nafsu dunia dan akan hilang pada waktunya, dan ketambahan dosa yang tak terampuni. Maka dari itu saya menyarankan kepada teman-teman tidak mengambil opsi santet dan pesugihan untuk memecahkan masalah yang ada di dunia ini, karena sama sekali tidak ada untungnya. Itu hanya ilusi dari setan, bahwasanya perilaku itu santet dan pesugihan itu akan menguntungkan. Itu hanya ilusi ya. Bagi Anda yang menyimak video saya, Anda beruntung mendapat informasi kecil ini. Simak terus channel saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan Randy Sik.